Ya, Salam Alehem Bisem Hamasya. Materi kita pada saat ini ialah kajian deras, upah dosa adalah mati, genealogi hukum dosa. Keselamatan hanya dari Tuhan, dan itu bisa kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 17 dan bandingkan dengan Roma 6 ayat 23. Kata Ibrani, midras, berasal dari perbah, deras, menanyakan atau to inquire dan mencari, to seek atau to share. Bandingkan dengan 2 Tawarik 24 ayat 2. Kata midras itu punya 3 makna. Yang pertama ialah cara membaca dan menafsirkan tanah. Yang kedua, berupa ayat tertentu dan penafsirannya. Misalnya midras untuk Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Dan yang ketiga, berupa buku, kumpulan dari ajaran-ajaran tentang midras. Koleksi midras yang cukup terkenal di kalangan Yahudi adalah Mehilta, Sifra, dan Siprai. Juga digunakan di dalam Talmud. Kemudian Rabot atau komentar-komentar agung seperti Bereshit Rabbah, Kejadian, Shemot Rabbah, Keluaran, Kohelet Rabbah, Pengkhotbah, dan seterusnya. Kalau orang Yahudi memiliki midras, kita murid-murid Kristus memiliki midras yang terbaik, yaitu surat-surat Rabi Saul atau Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru. Kita orang Kristen banyak yang tidak menyadari hal ini, sebab kita hanya membaca Alkitab dari terjemahannya dan terasa cukup, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa yang lain. Sehingga tidak melihat adanya intertekstuality, penggunaan sores, kata di ayat yang satu dan hubungannya di ayat yang lainnya, serta melihat betapa kayanya hikmat-hikmat yang terkandung di dalam teks bahasa asli Alkitab. Dan mari kita membaca salah satu midras Rabi Saul. Dosa adalah hutang. Itu bisa dilihat dalam Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Ungkapan upah dosa adalah mati memberikan pemahaman bahwa dosa adalah utang. Apakah utangnya? Yaitu kematian. Pernyataan Roma 6 ayat 23a memiliki dasar yang kuat yang berpijak dari hukum larangan yang pertama diucapkan Allah kepada Adam, yaitu Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu adalah pernyataan Allah yang pertama tentang risiko kematian yang secara instan diterima pada saat manusia melanggar
ketentuan Allah, upah dosa adalah mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Majas, tautologia, atau pengulangan sores yang sama. Mot, tamut. Secara harafiah, mati, engkau akan mati. Arti kontekstual, pastilah engkau mati. Ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi nyata akibat dosa yang diperbuat mereka, bahwa segera setelah itu mereka terusir dari Taman Eden dan tidak dapat bergaul dengan Allah secara langsung sebagaimana sebelumnya. Ada jurang yang memisahkan antara Allah yang Maha Suci dengan manusia yang telah berdosa. Kemudian manusia kena dampak kutuk kepada tanah, yaitu Kejadian 3 ayat 17, akibat dosa-dosa Adam, di antaranya sebagai berikut, yaitu penderitaan. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 16. Yang kedua, susah payah, Kejadian 3 ayat 17. Dan ketiga, kematian, Kejadian 3 ayat 19. Tapi ingatlah bahwa yang dikutuk adalah tanah, Adamah, yang menyebabkan berbagai penderitaan bagi manusia, termasuk berpeluh, bersusah payah ketika mencari rezeki. Ada penyakit dan kematian. Adam atau manusia sendiri tidak dikutuk. Kata kutuk hanya kepada ular itu dan kepada tanah. Sebab jikalau saat itu Adam dikutuk, habislah dia. Mati tubuh dan rohani seketika, dan tidak perlu ada korban pengampunan dosa. Konsekuensi ketiga bagi Adam adalah kematian. Itu adalah yang paling berat akibat memberitahu kita bahwa oleh karena dosa manusia, semua manusia tunduk kepada kematian. Dan sebenarnya risiko ini bukan hanya kematian badani saja, melainkan juga kematian kekal, yaitu kematian kedua yang berupa kebinasaan abadi. Hal ini sudah dinyatakan sejak dari mulanya, yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kita membaca ungkapan di Perjanjian Baru yang seolah-olah baru, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Namun sebenarnya tidak. Ungkapan ini adalah merupakan hasil dari Midras atau studi komparatif Taurat yang Rabbi Saul pelajari sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa yang pertama, yaitu Adam yang jatuh ke dalam dosa, di mana ada tindakan Allah yang pertama kalinya dari Allah untuk menutup rasa malu Adam. Ia memberikan pakaian atau kutonet dari kulit binatang bagi Adam. Kejadian 3 ayat 21. Ini adalah suatu tipologi dari penutupan dosa yang nantinya akan digenapi oleh darah yang tak bercacat
dari Sang Mesias. Adanya binatang yang mati yang terbunuh dan kulitnya dijadikan penutup bagi aurat Adam adalah penggambaran secara tipologis yang pertama kalinya dari Allah tentang darah yang sempurna dari Sang Mesias. Dan peristiwa ini mendasari dari segala ritual hukum Taurat mengenai ketentuan penghapusan dosa dengan darah. Bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus secara khusus memilih Rabi Saul, seorang ahli Taurat, untuk menjadi corong suaranya di dalam memberitakan Injil, sekaligus menjadi seorang apologis terbaik di hadapan orang-orang Yahudi yang sangat paham terhadap Taurat, yang telah menghafalnya, bahkan menghitung huruf-huruf di dalamnya. Dalam tradisi Yahudi awal, para ahli Taurat atau kelompok sarjana Yahudi menghitung setiap huruf yang ada di dalam Alkitab, atau serta jumlah kata, ayat, paragraf, dan lain-lain. Para spesialis naskah kitab itu disebut sebagai soferim, yaitu merupakan bentuk jamak harafiah para penghitung counter dari kata dasar safar, menghitung. Di dalam bahasa Yunani, profesi ini dikenal dengan istilah grammateus atau ahli kitab. Istilah ini merujuk pada orang berprofesi sebagai penyalin kitab suci. Maka dalam menghadapi kaum Soperim, Tuhan Yesus dalam otoritas keallahannya memilih Rabi Saul, seorang yang sangat ahli terhadap Taurat, untuk memberikan suatu pertanggungjawaban secara sangat ahli terhadap hukum Taurat, untuk memberikan suatu pertanggungjawaban secara dasar dari hukum Taurat. Mengapa Allah itu harus berinkarnasi ke bumi, dan mengapa ia sendiri yang harus hadir sebagai sang penebus dosa? Atas hukum dosa itu, Rabi Saul mengajukan midrasnya. Ia merujuk pada hukum yang pertama kali Allah ucapkan kepada Adam. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yang artinya pada hari atau pada saat manusia melanggar perintahnya atau berdosa, saat itu pula lah ia mati. Upah dosa adalah mati. Surat-surat Rabi Saul adalah midras terbaik, sebab surat-surat Rabi Saul ini diilhami oleh Roh Kudus. Bahkan kita melihat banyak pemahaman tentang Taurat melalui tulisan-tulisannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus, atau yang disebut sebagai Rabi Saul atau Rab Saul, dia memiliki pendidikan Taurat yang tinggi, asuhan dari guru besar Taurat, yaitu Rabban Gamaliel. Rabban Gamliel, Rabi Saul tentu sangat memahami studi ini, sebab dia sendiri lulusan dari Beit Midrash, House of Learning,
atau sekolah madrasah Taurat. Upah kematian atau utang kematian harus ditebus dengan kematian. Apabila manusia ingin terlepas dari vonis nyawa ini, tidak bisa tidak. Manusia harus membayar harga pengampunan yang setimpal, yaitu membayar dengan nyawa sesuai hukum Taurat. Nyawa ganti nyawa. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat 24. Tampak bahwa Allah melakukan sebuah visualisasi penangguhan kasih kepada Adam dan Hawa dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan atau dosa mereka. Allah sendirilah yang berinisiatif menggantikan cawat, daun-daunan yang dibuat oleh Adam dan Hawa bagi diri mereka. Kejadian 15 ayat 7. Dikala ia baru terluka hatinya oleh dosa pelanggaran Adam, bukankah itu suatu demonstrasi kasih Tuhan yang luar biasa besar? Allah tidak berkenan dengan cawat dari daun itu, karena hal yang amat prinsip, cawat daun made in Adam Hawa tidak absah di mata Tuhan. Karena itu lambang usaha diri manusia untuk menutupi ketelanjangan dosa mereka. Manusia tidak bisa mengusahakannya dengan amal apapun. Keadilan dan kekudusan Allah tidak membiarkan suatu dosa atau kejahatan untuk dihapus oleh 1000 pahala. Satu kejahatan, perkosaan misalnya, tetap harus dihukum sekalipun si pemerkosa telah mendermakan bangunan 1000 rumah ibadah. Kita menggambarkan kematian di dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, mati secara fisik yang ditandai dengan berakhirnya kehidupan. Yang kedua, mati secara roh yang ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga adalah kematian kekal, yaitu di dalam neraka atau kematian kedua. Mati yang dibicarakan di dalam Kejadian 2 ayat 17 adalah kematian secara roh di dalam poin yang kedua, yaitu terpisah dari Allah. Manusia ketika berbuat dosa juga mati secara moral. Allah mengingatkan Adam bahwa ketika ia makan buah yang terlarang itu, ia pasti akan mati. Peringatan itu sangat serius. Sekalipun Adam dan Hawa tidak mati secara jasmani pada hari itu, mereka mati secara moral, yaitu tabiat mereka menjadi berdosa. Sejak Adam dan Hawa, semua orang dilahirkan dengan tabiat berdosa, yaitu suatu keinginan, bawaan untuk mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan Allah atau orang lain. Adam dan Hawa mati secara rohani ketika mereka tidak taat kepada Allah, yaitu hubungan intim mereka yang dahulu dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah di taman. Sebaliknya mereka bersembunyi dari hadapannya. Di bagian lainnya, Alkitab mengajarkan bahwa terlepas dari Kristus, semua orang terasing dari Allah dan dari hidup di dalamnya.
mereka mati secara rohani. Akhirnya kematian sebagai akibat dosa mencakup kematian kekal atau kematian kedua. Kita lihat pada poin yang ketiga. Hidup kekal seharusnya menjadi akibat ketaatan Adam dan Hawa. Sebaliknya, prinsip kematian kekal telah diberlakukan. Kematian kekal adalah hukuman dan pemisahan kekal dari Allah sebagai akibat ketidaktaatan, yaitu menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Cawat daun-daun ara made in Adam hanyalah merupakan penutup yang maya, hayalan manusia yang tidak bertahan dan sia-sia. Hanya pakaian kulit made in Allah yang secara hakiki mampu menutup atau menebus dosa manusia. Kulit binatang muncul dari penyembelihan binatang, ada kematian berdarah di sini yang diperkenalkan Tuhan untuk pertama kalinya, yaitu suatu simbol korban darah untuk cawat penutup dosa. Korban darah binatang ini telah memvisualisasikan sebuah analogi konsep kematian dan penebusan yang dirancang Allah demi menyelamatkan Adam serta keturunannya dari kematian kekal akibat dosa. Dan ini bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 21. Hukum Taurat mengatakan nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan tanpa penumpahan darah atau korban tak ada pengampunan. Imamat 17 ayat 11, Ibrani 9 ayat 22. Sebab penutupan atau penghapusan dosa manusia tidak bisa dilakukan oleh cawat daun usaha sendiri manusia, melainkan hanya oleh kasih karunia Tuhan lewat kematian Sang Mesias sebagai kurban penebusan. Kematian ialah hukuman yang dijatuhkan Allah, dan ini ditegaskan kembali dalam Perjanjian Baru Roma 6 ayat 23 yang menyatakan bahwa maut adalah upah dosa, artinya ganjaran yang patut atas dosa. Rabi Saul berbicara tentang pendosa tentu yang mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, bahwa setiap pendosa demikian patut dihukum mati. Roma 1 ayat 32. Jika Yohanes menunjuk kepada dosa yang mendatangkan maut, yaitu bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, dasar unjukannya adalah ketetapan Allah. Dan ini merupakan kebenaran yang sangat penting dan memungkinkan kita untuk melihat sifat maut yang sangat mengerikan dan serentak, walaupun sangat paradoksal, memberi kita pengharapan. Perhatian ayat Roma 6 ayat 23 secara lengkap, bahwa konsekuensi mati itu dibereskan oleh anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kematian yang kekal atau kematian kedua ini di dalam Perjanjian Baru telah ditekankan kengerian akibat dosa dengan menunjuk kepada kematian kedua.
Lihat di dalam Wahyu 2 ayat 11 dan lain-lain, ungkapan ini harus dipahami bersama ucapan Tuhan Yesus. Api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat 41. Dan ayat kesaksian yang kekal sebagai lawan dari hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Dan ayat-ayat yang sejajar. Keadaan akhir orang yang tidak mau bertobat diterangkan dengan berbagai istilah seperti maut, hukuman, binasa, dan sebagainya. Keadaan ini harus dipandang sebagai yang sangat mengerikan. Kebenaran yang sama diungkapkan dengan cara lain. Tatkala Rasul Yohanes berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14. Supaya selamat, seseorang harus pindah dari maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Karunia besar bagi manusia adalah yang diungkapkan pada Roma 6 ayat 23b. Tetapi karunia atau anugerah Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anda ingin hidup? Datanglah kepada Sang Empunya hidup. Itulah secara singkat mengenai kajian Midras yang bisa kita pedomam ini. Ialah kajian deras, di mana di dalam memahami arti di dalam pasal-pasal Alkitab itu, bahwa secara pardes, yaitu pesat, remes, deras, dan sot. Mudah-mudahan dengan penjelasan pada kajian deras ini, kita semakin dikuatkan dan menjadi menuntun kita untuk menafsirkan Alkitab di dalam baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena dalam perjanjian lama dan perjanjian baru penuh dengan simbol-simbol yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya materi ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan akhirnya saya mengucapkan Salam Aleichem Bisem Hamashiach. Terima kasih.